Shalom saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita akan bersama-sama mengungkap misteri yang ada di balik pintu tirai atau ruangan Maha Suci itu. Dan pada season yang ke-8 ini kita akan melanjutkan topik kita tentang pintu tirai yang merupakan satu-satunya pintu, satu-satunya jalan untuk memasuki ruangan Maha Suci atau menuju kepada kesempurnaan itu, yang di dalam terangnya pengajaran tabernakel terdapat di dalam suratan Ibrani yang khusus berbicara tentang pintu tirai. Dan sudah dijelaskan di season yang ke-7 bahwa suratan Ibrani itu berbicara secara khusus tentang adanya ketetapan Allah mengenai perubahan sistem, perubahan cara dari cara yang lama atau cara yang terdahulu yang menggunakan banyak cara, berbagai-bagai cara, yaitu melalui para nabi. Tapi Allah telah mengadakan perubahan yang baru sebagai ketetapannya untuk merubah dari sistem yang lama, sistem yang terdahulu itu menjadi satu sistem saja, yaitu melalui anak laki-lakinya Allah sendiri. Dan ketetapan mengenai perubahan cara yang baru ini oleh Allah disertakan dengan 10 ketetapan lainnya, sehingga ketetapan mengenai perubahan sistem, perubahan cara, yaitu bagaimana Allah menyampaikan firman-Nya, Allah menyampaikan pesan-Nya, Allah menyampaikan nasihat-Nya, Allah menyampaikan pengajarannya kepada kita sekarang ini yang sudah berada di akhir dari zaman ini, yaitu melalui anak laki-lakinya sendiri. Oleh karena itu, saya ingin mempercepat bahwa pada season yang ke-8 ini, perubahan cara apakah yang harus kita lakukan agar supaya kita yang terpanggil dan merasa dipilih oleh Tuhan untuk memasuki ruangan Maha Suci dan menuju kepada kesempurnaan itu dapat kita raihnya. Untuk itu saya ingin ajak kita bersama-sama langsung membaca saja di dalam suratan Ibrani pasal yang kedua. Saya ingin bacakan dalam terjemahan bahasa Indonesia sederhana. Dikatakan demikian. Jadi, marilah kita lebih sungguh-sungguh lagi memperhatikan dan mentaati ajaran yang sudah kita terima dari Yesus, Anak Allah, supaya kita tidak ikut disesatkan oleh arus jahat dunia ini. Karena kalau perintah-perintah Allah yang disampaikan kepada Musa melalui malaikat-malaikat harus ditaati, tentu kita harus lebih taat kepada ajaran yang langsung disampaikan oleh Anak Allah sendiri kepada kita. Sejarah Israel menunjukkan bahwa seluruh hukum Taurat itu terbukti benar, dan siapapun yang tidak mentaatinya akan menerima balasannya dari Allah sesuai dengan perbuatannya.
Jadi janganlah kita berpikir bahwa kita bisa terlepas dari hukuman Allah kalau kita tidak menghargai dan tidak mentaati berita keselamatan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus sendiri. Dan perlu kita ingat bahwa kita menerima berita keselamatan itu dari orang-orang pertama yang mendengarkannya secara langsung dari Tuhan. Mereka sudah menjelaskannya secara tegas kepada kita bahwa kabar itu benar. Ayat 4 perhatikan, Allah sendiri juga membuktikan bahwa berita itu benar juga dengan cara membuat segala macam keajaiban melalui berbagai macam kemampuan khusus yang diberikan kepada kita oleh Roh Kudus sesuai dengan kehendak Allah. Jadi pada Ibrani pasal yang kedua itu berbicara bahwa perubahan cara apa yang harus kita lakukan untuk memastikan kehidupan kita dapat memasuki ruangan Maha Suci menuju kepada kesempurnaan itu, yaitu perubahan cara bagaimana kita mendengar dan mentaati ajaran yang langsung disampaikan oleh anak laki-lakinya Allah sendiri itu. Ya, karena ini merupakan ketetapan Allah dan ketetapan Allah yang sangat kuat agar supaya anak laki-lakinya Allah sendiri itu dapat melaksanakan tugasnya, terutama di dalam membawa kita memasuki ruangan Maha Suci, di dalam memimpin kita menuju kepada kesempurnaan itu. Itu sebabnya dikatakan di dalam sistem yang lama atau cara yang lama, yaitu cara yang dikatakan oleh Tuhan itu adalah benar, yaitu cara yang disampaikan melalui Nabi Musa dengan dasar hukum Tauratnya, dasar tahbisan imamat Lewinya itu kalau tidak ditaati, maka orang-orang yang mendengar dan tidak mentaati itu akan terkena konsekuensinya, yaitu akan terkena hukuman yang setimpal dengan apa yang diperbuatnya itu. Apalagi Tuhan katakan pengajaran yang langsung disampaikan oleh anak laki-lakinya Allah sendiri, yaitu Yesus Kristus itu, maka tentu bagi orang yang mendengar dan yang tidak mentaatinya, maka juga akan terkena konsekuensinya, yaitu tidak akan terlepas dari hukuman yang akan dinyatakan, dikenakan sesuai dengan apa yang mereka perbuat itu. Oleh karena itu, dengan sistem yang baru, yaitu cara Allah menyampaikan firman melalui anak laki-lakinya sendiri itu harus lebih sungguh-sungguh kita perhatikan dan kita taatinya. Atau di dalam salinan yang lain, kita harus lebih teliti, kita harus lebih serius di dalam mendengar dan memperhatikannya, bahkan mentaatinya. Sebab kalau tidak, kita dihadapkan kepada arus
dunia yang jahat ini dalam bentuk paham, dalam bentuk ideologi, dalam bentuk ajaran yang berasal dari dunia ini akan membawa kita, akan menyeret kita, akan menguasai kehidupan kita, sampai tadi dikatakan akan disesatkan oleh arusnya dunia yang jahat, terutama dalam bentuk pengajarannya, dalam bentuk ideologinya, dalam bentuk pahamnya yang sangat bertentangan dengan apa yang ditetapkan oleh Allah, yaitu pengajaran yang disampaikan oleh anak laki-lakinya Allah sendiri, yaitu Yesus Kristus. Oleh karena itu, saya ingin mengajak kepada saudara dan saya untuk sungguh-sungguh mendengarkan, memperhatikan, dan mentaati terhadap pengajaran yang disampaikan oleh anak laki-lakinya Allah sendiri. Karena ini merupakan ketetapan Allah yang tidak bisa diganggu gugat. Ketetapan Allah yang sangat kuat. Agar supaya kehidupan kita yang terpanggil dan merasa dipilih oleh Allah untuk dapat memasuki ruangan Maha Suci, untuk dapat menuju kepada kesempurnaan itu, dapat terwujud. Apalagi dikatakan di dalam ayat yang keempat, bahwa pengajaran yang disampaikan oleh anak laki-lakinya Allah sendiri itu Allah juga membuktikan kebenarannya, tapi juga Allah telah memberikan tanda-tanda keajaibannya menyertai. Jadi pengajaran yang disampaikan oleh Allah, firman yang disampaikan oleh Allah melalui anak laki-lakinya sendiri itu, Allah juga menyertakan dengan mujizat-mujizatnya, keajaiban-keajaibannya. Bahkan satu hal yang sangat penting, Allah juga berkenan memberikan kepada kita umatnya ini bermacam-macam kemampuan khusus, karunia-karunia khusus, jabatan-jabatan khusus yang diberikan oleh Roh Kudus, agar apa yang telah ditetapkan oleh Allah terhadap anak laki-lakinya sendiri itu untuk benar-benar dapat membawa kita masuk ke dalam ruangan Maha Suci dan dapat memimpin kita menuju kepada kesempurnaan itu, karena Allah telah menyertakan keajaiban-keajaibannya serta mengaruniakan kepada kita kemampuan-kemampuan khusus dalam bentuk karunia-karunia Roh Kudus, jabatan-jabatan Roh Kudus, guna melengkapi, guna dapat memimpin kita untuk menuju kepada kesempurnaan itu. Ya. Dan saya ingin mengajak saudara dan saya untuk langsung kepada poin yang penting, mengapa kita harus melakukan perubahan cara di dalam kita mendengar, memperhatikan,
dengan teliti, dengan sungguh-sungguh, bahkan sampai kita harus mentaatinya terhadap ketetapan Allah yang telah menetapkan anak laki-lakinya Yesus Kristus itu sebagai yang menyampaikan firman-Nya, sebagai yang menyampaikan pengajarannya. Karena ada satu hal yang sangat penting untuk kita bersama-sama pahami, bahwa dengan kita sungguh-sungguh di dalam mendengar, memperhatikan, dan mentaati firman atau pengajaran yang disampaikan oleh Yesus Kristus, anak laki-lakinya Allah sendiri itu, karena Allah akan membawa kita bukan saja masuk ke dalam ruangan Maha Suci menuju kepada kesempurnaan, tapi kita akan dibawa oleh Tuhan untuk memerintah bersamanya di dunia yang baru nanti, yaitu di dunia yang akan datang. Seperti apa yang dikatakan oleh Ibrani 2 ayat yang kelima, dikatakan demikian. Karena para malaikat tidak dipilih Allah untuk memerintah atas ciptaan baru yang sedang kita bicarakan ini, atau sedang kita bicarakan itu. Tetapi kitab suci menuliskan bahwa seorang berkata secara terus terang kepada Allah, "Ya Allah, kenapa engkau peduli? Engkau memperhatikan terhadap manusia. Dan kenapa engkau mengasihani kami keturunan Adam? Mengapa engkau mengasihi kami manusia ini? Mengindahkan kami manusia ini?" Ayat 7, untuk sementara waktu engkau sudah membuat kedudukan kami lebih rendah dari para malaikat. Tapi dari semua makhluk lain, engkau sudah menjadikan kami seperti raja-raja yang mulia dan terhormat. Karena engkau sudah meletakkan segala sesuatu di bawah kuasa kami manusia. Memang firman Tuhan berkata bahwa sudah meletakkan segala sesuatu di bawah kuasa kita. Artinya bahwa tidak ada roh atau makhluk lain yang tidak takluk kepada kita. Tetapi sekarang kita belum melihat hal itu sedang atau dengan nyata, di mana kita memerintah seperti raja atas segala sesuatu. Tetapi kenyataan yang sudah kita lihat sekarang adalah Yesus. Seperti firman Allah tadi, waktu Kristus hidup di dalam dunia, untuk sementara waktu dia sudah dibuat lebih rendah kedudukannya dari para malaikat. Tetapi sekarang di surga Allah sudah memahkotai dengan mahkota kerajaan. Berarti dia sekarang raja yang mulia dan raja terhormat atas segala sesuatu. Hal itu terjadi padanya karena dia sudah mengorbankan hidupnya sendiri demi kita semua sesuai kebaikan hati Allah kepada kita. Ya, jadi pentingnya kita melakukan perubahan cara, terutama di dalam kita mendengar, memperhatikan, dan mentaati pengajaran, firman, nasihat, pesan-pesan dari Allah yang disampaikan langsung oleh anak laki-lakinya Allah sendiri, yaitu Yesus Kristus, sesuai dengan ketetapan yang telah ditetapkan adanya perubahan sistem, cara dari cara yang lama dari terdahulu kepada sistem cara yang baru. Itu merupakan sekali lagi ketetapan yang sangat kuat, ketetapan yang tidak bisa diganggu gugat, karena ketetapan itu disertai dengan 10 ketetapan lainnya untuk memberi kewenangan,
untuk memberi hak penuh kepada anak laki-lakinya itu untuk menyampaikan, terutama agar supaya kita dapat memasuki ruangan Maha Suci, kita dapat menuju kepada kesempurnaan. Bahkan dikatakan di dalam ayat yang kelima, kita diberi hak supaya kita dapat memerintah, supaya kita dapat masuk ke dunia yang akan datang, atau ciptaan yang baru yang Allah sedang siapkan untuk kita. Karena alasannya dunia yang akan datang, ciptaan yang baru dari Allah itu tidak diperuntukkan bagi malaikat-malaikat. Malaikat-malaikat tidak dipilih untuk masuk ke dunia yang akan datang atau memerintah di dunia yang akan datang atau di dunia yang baru itu. Tapi kitalah yang dipilih oleh Allah, yaitu kita yang mendapatkan perhatian dari Tuhan, yang mendapatkan kasihnya Tuhan, di mana Tuhan mengindahkan kepada manusia, seperti dikatakan oleh Raja Daud, ya, bahwa mengapa Allah memperdulikan, Allah memperhatikan terhadap manusia. Mengapa Allah mengindahkan, Allah mengasihi kepada manusia? Karena tujuannya adalah Allah telah memilih kita untuk menguasai, untuk memerintah di dunia yang akan datang. Ciptaan barunya Allah itu ditentukan untuk menjadi milik kita. Itu sebabnya sekali lagi sangat penting artinya kita melakukan perubahan sistem, perubahan cara, terutama di dalam kita mendengar, memperhatikan, sampai kita mentaati apa yang disampaikan, firman apa, pengajaran apa yang disampaikan oleh anak laki-lakinya Allah sendiri, yaitu Kristus Yesus itu. Karena Allah telah menentukan bahwa dunia yang akan datang, ciptaan barunya Allah itu kitalah yang diberi kewenangan, kitalah yang akan memerintah bersama-sama dengannya. Oleh karena itu saya ingin mengajak saudara dan saya untuk lebih sungguh-sungguh, lebih teliti di dalam kita mendengarkan, di dalam kita menerima pengajaran yang disampaikan oleh anak laki-lakinya Allah sendiri itu. Karena dunia yang akan datang yang kita bicarakan, dunia yang baru yang diciptakan oleh Allah itu tidak diperuntukkan kepada malaikat-malaikat, tetapi kitalah yang dipilih oleh Allah. Karena itu Allah sangat memperhatikan kita. Itu merupakan perhatiannya Allah, dan itu merupakan kasihnya Allah. Itu merupakan bagaimana Allah mengindahkan kepada manusia, kepada kita, bukan kepada malaikat, tetapi sebagai catatan apa yang dikatakan oleh firman-Nya, bahwa
untuk sementara, untuk sedikit waktu, bahwa Tuhan membuat kedudukan kita sebagai manusia sekarang ini lebih rendah dari malaikat-malaikatnya. Ya, sedikit lebih rendah. Tetapi nanti seperti apa yang dicontohkan oleh anak laki-lakinya Allah sendiri, yaitu Yesus Kristus. Ketika dia jadi manusia, memang dia dibuat oleh Allah sedikit lebih rendah. Tapi kita lihat setelah Yesus menderita sementara, sedikit waktu saja, bagaikan Yesus memasuki pintu tirai, merobek pintu tirai dengan penderitaannya untuk kepentingan kita, untuk menjadi satu contoh bagi kita, untuk menjadi satu teladan bagi kita yang sungguh-sungguh memahami, mengerti bahwa kita untuk sementara waktu, untuk sedikit waktu saja, dibuat oleh Allah lebih rendah dari malaikat-malaikat. Ya, manusia ditandai dengan deritanya, keluh kesah, duka cita, dan sebagainya. Tetapi kalau kita serius dan kita merasa terpanggil dan merasa terpilih untuk dipilih oleh Allah untuk dapat memerintah di dunia yang akan datang, di ciptaannya yang baru itu, bagaikan kita dapat memasuki ruangan maha suci, menuju kepada kesempurnaan itu, maka adalah satu kesempatan yang baik. Oleh karena itu, saya ingin mengajak kepada saudara dan saya untuk langsung saja membaca di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-21. Kitab Wahyu pasal 21. Kita akan baca bersama-sama di dalam ayat yang pertama. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem baru, turun dari surga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapus air mata mereka dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Dan firman-Nya, tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Jadi saudaraku yang kekasih, mengapa kita harus melakukan perubahan cara dari yang lalu, dari masa yang lama dulu, terutama di dalam kita mendengar, memperhatikan, serta mentaati pengajaran firman yang disampaikan oleh anak laki-lakinya Allah sendiri. Karena dialah yang ditetapkan oleh Allah dengan satu ketetapan yang kuat,
bagaikan tidak bisa diganggu gugat. Karena memang Allah sangat serius kepada kita yang terpanggil dan merasa terpilih untuk menerima pengajarannya, firman-Nya dari anak laki-lakinya Allah sendiri itu. Karena Allah telah menyiapkan dunia yang akan datang. Tuhan atau Allah telah menyediakan ciptaannya yang baru. Itu sebabnya Dia ingin supaya ketetapan Allah agar kita melakukan perubahan cara yang baru ini dapat kita lakukan, terutama di dalam kita mendengar dan mentaati pengajarannya ini. Karena sungguh Allah sangat serius, sangat sungguh-sungguh ingin membawa kita yang memperoleh perhatian dari Allah, yang memperoleh bagaimana Allah mengasihani, Allah mengindahkan kita manusia ini. Sekalipun sekali lagi tidak perlu dibesar-besarkan, selama kita masih berada dalam dunia ini, kita dibuat oleh Allah sedikit lebih rendah. Jadi jangan kita besar-besarkan apa yang kita alami di dalam dunia, terutama dunia yang lama itu memang tidak bisa kita hindari. Di dalamnya terdapat maut, perkabungan, ratap tangis, duka cita. Ya, karena itulah keadaan dunia yang lama. Itu sebabnya Allah menginginkan, menghendaki agar kita melakukan perubahan cara yang baru, agar kita dapat terlepas dari situasi kondisi yang ada di dunia yang lama ini, yang sekali lagi kita harus perhatikan. Itu tidak berlaku lama atau tidak berlaku selamanya, hanya sementara waktu, hanya sedikit waktu. Oleh karena itu, saya ingin mengajak saudara dan saya sebagai umatnya, sebagai hamba Tuhan yang merasa terpanggil dan terpilih untuk kita dapat masuk ke dalam ruangan Maha Suci, untuk kita dapat menuju kepada kesempurnaan, karena memang arahnya, sasarannya itu Allah sudah menyediakan dunia yang baru. Allah sudah menyediakan ciptaannya yang baru, di mana di dalamnya itu tidak ada tanda-tanda yang lama, tidak ada sesuatu yang lama di dalamnya. Dan di dalamnya itu tadi dikatakan semuanya itu baru. Itu sebabnya kita mulai dari sekarang, sekalipun kita diperhadapkan kepada kenyataan bahwa selama ini, selama di dunia yang lama ini, kita menderita, kita penuh dengan ratap tangis, duka cita, bahkan perkabungan dan maut pun mengancam kita. Tapi saya ingin mengajak saudara dan saya untuk mari kita tegak terhadap apa yang Allah sediakan, apa yang Allah ingin berikan kepada kita. Karena memang kitalah yang dipilih, bukan malaikat-malaikat yang dipilih Allah untuk menguasai, untuk menghai dunia yang akan datang, atau untuk memasuki dunia yang baru, ciptaannya yang baru,
di mana langitnya baru, buminya baru, dan yang lama itu sudah tidak ada lagi. Dan itulah merupakan kemah, tempatnya Allah berada, tempatnya Allah berdiam. Kalau di dalam pengajaran tabernakel, tempat Allah tinggal, tempat Allah bertahta, tempat Allah berhadirat itu berada di dalam ruangan Maha Suci. Inilah kita akan dibawa oleh Tuhan masuk ke dalam ruangan Maha Suci, dan kita akan diam bersama-sama dengan Dia. Kita akan berdiam bersama-sama dengan Allah, dan kita akan ditetapkan oleh Allah bahwa kita ini menjadi umatnya dan Allah menjadi Allah kita. Ya, ini satu hubungan yang sangat luar biasa. Karena apa artinya umat tanpa Allah? Apa artinya Allah tanpa umatnya? Jadi kita akan dibawa masuk. Apa artinya kita mengikut Tuhan kalau kita tidak sampai bisa tinggal bersama-sama dengan Allah? Diam bersama-sama dengan Allah berarti kita dapat memasuki ruangan Maha Suci, dapat mencapai daerah kesempurnaan itu. Karena disitulah Allah tinggal, Allah bertahta, Allah berhadirat. Itu sebabnya sekali lagi kita harus mencapai apa yang sedang Allah bukakan pintunya, yaitu caranya supaya kita bisa masuk ke dalam kemah Allah, di mana Allah tinggal, Allah berdiam. Sekali lagi, Allah tinggalnya bukan di halaman, Allah tinggalnya bukan di ruangan suci. Allah itu tinggal, berhadirat, bertahta di dalam ruangan Maha Suci. Jadi inilah bagaikan kita harus masuk melalui pintu tirai. Yaitu apa? Kita melakukan perubahan cara di dalam kita mendengar firman. Terutama firman yang disampaikan oleh anak laki-lakinya Allah sendiri itu, yaitu Yesus Kristus. Karena inilah yang ditetapkan oleh Allah di dalam mengadakan perubahan cara. Tidak melalui banyak cara, tidak melalui para nabi-nabinya, tapi melalui satu cara saja, yaitu melalui anak laki-lakinya sendiri. Karena memang Allah telah memilih kita untuk supaya kita dapat memerintah bersama-sama Dia di dunia yang akan datang, di dunia yang baru, ciptaannya yang baru itu, di surga dan sentralnya surga, yaitu di kemah yang paling dalam, di mana kita akan tinggal bersama-sama dengan Allah, dan Allah akan bersama-sama dengan kita. Kita akan menjadi umatnya, dan Allah akan menjadi Allah kita. Satu hubungan yang tidak akan terpisahkan. Saya katakan tadi, apa artinya umat tanpa Allah? Apa artinya Allah tanpa umat? Ini tidak bisa terpisahkan. Dan sekali lagi, disitulah dengan ciptaannya yang baru itulah, maka Tuhan akan menghapus, menghilangkan tanda-tanda, tepatnya cara-cara yang lama, yang dahulu. Terutama di dalam kita mendengar, memperhatikan, mentaati pengajaran yang Dia sampaikan itu akan menentukan kita
supaya kita dapat dipilih oleh Allah untuk memerintah di dunia yang akan datang. Di dunia yang diciptakan, ciptaan barunya itu, yaitu di Yerusalem baru. Ini kata Tuhan bagaikan mempelai yang mempersiapkan dirinya, mempelai yang mendandani dirinya, bukan mempelai yang acuh tak acuh, bukan mempelai yang tidak peduli, mempelai yang memang betul-betul ingin mempersiapkan. Seperti apa yang dikatakan oleh Tuhan tadi, dikatakan bahwa kota yang kudus, Yerusalem baru itu bagaikan pengantin perempuan yang mempersiapkan dirinya. Bukan mempelai perempuan yang memang menyebut bahwa Yesus Kristus itu mempelai laki-lakinya. Merasakan dirinya sebagai mempelai perempuan, tapi tidak ada persiapan apa-apa. Tidak ada perubahan apa-apa. Terutama terhadap perubahan cara. Dan itu sangat ditekankan. Karena perubahan cara yang pada season ini sangat ditekankan. Perubahan cara di dalam kita mendengar, memperhatikan dengan teliti, dengan sungguh-sungguh, serius, dan kita taatinya. Karena ini bagaikan kita memasuki pintu tirai. Kita mengalami proses perobekan daging, penamatan daging, semua cara yang lama, keadaan yang lama, itu telah berlalu. Karena Tuhan akan membawa kita ke dalam Yerusalem baru, yang bagaikan seorang pengantin yang mendandani dirinya, yang mempersiapkan dirinya. Ingat, dalam pesta mempelai, seperti dikatakan di dalam Injil Matius, kalau dalam pesta itu tidak ada yang berpakaian pesta, tidak berdandan, tidak menyiapkan dirinya, pasti akan diusir dan kemudian dimasukkan ke dalam kertak gigi. Itu sebabnya sangat penting artinya bagi kita bersama-sama untuk memasuki pintu tirai perobekan daging, yang prakteknya itu adalah melakukan perubahan cara. Di dalam kita mendengar, memperhatikan, dan mentaati pengajaran yang khusus disampaikan oleh anak laki-lakinya Allah sendiri, yaitu Yesus Kristus. Karena arahnya, sasarannya, tujuannya untuk kita masuk di dalam pilihannya Tuhan, memerintah bersama dengan Tuhan di dunia yang akan datang, di ciptaannya yang baru. Itulah Yerusalem baru, karena kita sudah mendandani diri kita. Kita sudah mempersiapkan diri kita sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh Allah, yaitu mengadakan perubahan cara, perubahan sistem. Sistem yang lama, sistem yang dahulu kita tinggalkan, dan kita mengikuti sistem yang baru. Sistem satu-satunya yang ditetapkan oleh Allah dengan ketetapan yang kuat itu. Sehingga akan memastikan kita untuk menjadi pemilik, untuk menjadi orang yang diberi hak untuk memerintah di dunia yang akan datang, untuk memasuki ciptaannya yang baru, bagaikan kita ditetapkan sebagai kota Yerusalem baru,
yaitu pengantin yang mempersiapkan dirinya, yang mendandani dirinya, karena tidak ada tanda-tanda yang lama di dalam dirinya itu. Sekali lagi, agak sedikit perlu digarisbawahi, untuk sementara waktu, untuk sedikit waktu, selama kita di dunia yang lama ini memang kita diizinkan oleh Tuhan sedikit lebih rendah dari malaikat-malaikat. Oleh karena itu saya ingin memberikan satu himbauan kepada kita jemaatnya, hamba-hamba Tuhan yang merasa terpanggil dan terpilih untuk memasuki ruangan Maha Suci. Kemah Allah diadakan di tengah-tengah kita, dan kita akan diam bersama-sama dengan Dia, dan Dia akan menjadi Allah kita, dan kita akan menjadi umatnya. Bahkan kita akan menjadi mempelai perempuan yang sudah mempersiapkan dirinya, sudah melakukan perubahan-perubahan cara dari cara yang lama yang terdahulu, yang menghasilkan duka cita, dan semuanya itu tanda-tanda yang lama itu akan dihilangkan semuanya. Semoga apa yang disampaikan oleh Tuhan mengenai perubahan cara dan yang perlu kita lakukan, yang harus kita rubah adalah bagaimana cara kita mendengar, memperhatikan, dan mentaati firman, pengajaran, nasihat, pesan yang disampaikan oleh anak laki-lakinya Allah sendiri, yaitu Yesus Kristus, agar supaya kehidupan kita akan dibawa masuk untuk memerintah bersama-sama dengan Dia di dunia yang akan datang, di ciptaannya yang baru, yaitu Yerusalem baru. Itu sebabnya untuk masuk ke dalam Yerusalem baru, kata kuncinya adalah perubahan sistem. Di dalam kita menerima, mendengar, memperhatikan dengan sungguh-sungguh, dengan teliti, bahkan sampai kita mentaatinya dengan sungguh-sungguh sebagai ketetapan Allah, bagaikan kita masuk melalui pintu tirai, memasuki ruangan Maha Suci, menuju kepada kesempurnaan itu. Semoga Tuhan berkenan memberkati saudara dan saya, supaya berkat jaminan untuk masuk ke ruangan Maha Suci, menuju kepada kesempurnaan itu, akan menjadi kenyataan di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita. Terima kasih untuk perhatiannya. Amin.